Kak, apa aja sih faktor penentu kelolosan SNMPTN? Nah, pas banget nih pertanyaannya. Kali ini kita bakal bikin video teman-teman tentang 10 faktor paling menentukan di SNMPTN. Wah, penasaran banget nih. Teman-teman pada penasaran nggak? Nah, kalau misalnya kalian pada penasaran, mending langsung aja yuk kita bahas di video kali ini. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Wah, aku udah gak sabar banget nih bahas hal-hal penting kayak gini. Jadi ada yang tanya, Kak, kira-kira ada gak sih faktor yang paling penting untuk menentukan lolos atau enggaknya di SNMPTN? Wah, bagus nih pertanyaannya ya teman-teman ya. Dan aku juga sebenarnya nggak sabar nih pengen banget sharing sama teman-teman, terutama yang lagi nonton video ini. Nah, kira-kira ada berapa sih Kak emangnya faktor-faktor tersebut? Totalnya sih sebenarnya ada 10 faktor ya teman-teman ya, banyak banget nih. Mulai dari nanti ada faktor linjur, ada faktor domisili PTN, terus juga ada faktor dari akreditasi sekolah, KKM sekolah, track record alumni, nilai raport, ranking paralel, terus juga nanti ada sertifikat, NRM, dan juga keketatan dari jurusan yang diambil. Nah, mungkin aku jelasin dari yang pertama dulu kali ya, Cak ya. Ini dari faktor linjur atau lintas jurusan. Nah, mungkin teman-teman nih dari SMA-nya ada jurusan IPA, terus nanti kuliahnya pengen ambil jurusan IPS, atau mungkin sebaliknya. Atau mungkin ada teman-teman yang dari SMK nih, tapi pengen ambil jurusan di PTN-nya yang nggak sesuai gitu ya sama jurusan di SMK. Nah, fenomena kayak gini itu disebut sebagai linjur atau lintas jurusan. Di SNMPTN, for your information aja, kita tidak dianjurkan ya teman-teman ya untuk lintas jurusan. Oh, itu tuh karena bisa memperkecil peluang kelolosan ya, Kak? Betul, jadi kalau misalkan kita linjur nih nanti ya cuman bisa menyumbang 2% aja kelolosan di SNMPTN ya. Tapi kalau misalkan nanti kita nggak linjur, itu bisa menyumbang sampai 5%. Wah, cukup beda banget ya, Kak, perbedaannya. Nih, selanjutnya ada faktor lain yang menentukan peluang lolosnya kalian di jalur SNMPTN, yaitu faktor domisili PTN. Jadi aku jelasin sedikit nih ya Kak tentang faktor domisili PTN ini. Jadi PTN yang kalian pilih di jalur SNMPTN nantinya harus sedomisili atau seprovinsi dengan SMA kalian dulunya. Karena hal tersebut lumayan cukup signifikan untuk memberikan presentase peluang kelolosan kalian nih di jalur SNMPTN. Kalau kalian pilih PTN yang sedomisili dengan kalian akan memperbesar kelolosan di jalur SNMPTN. Nah, sebaliknya, kalau kalian milih di luar domisili akan memperkecil peluang kelolosan di SNMPTN. Bener gak sih Kak? Bener banget, dan itu pastinya ada prediksi untuk persentase kelolosannya ya? Iya bener Kak, ada presentasenya. Jadi kalau kalian pilih PTN sedomisili dengan kalian akan menyumbang kelolosan sebesar 10%. Sedangkan kalau kalian memilih PTN di luar domisili kalian akan menyumbang sebesar 5% aja nih teman-teman. Wah, itu berarti emang lumayan berpengaruh ya kalau misalkan untuk faktor domisili. Nah, ngomongin tentang domisili sekolah nih ya, ini ada juga nih faktor penting lainnya yang berhubungan sama sekolah, yaitu akreditasi sekolah. Nah, buat teman-teman nih mungkin yang sekarang SMA atau MA atau SMK sederajatnya udah akreditasi A, itu sebenarnya udah bisa menyumbang 10% ya di kelolosan SNMPTN. Terus kalau misalkan masih B akreditasinya, ini masih menyumbang juga, cuma 7% aja. Dan kalau misalkan akreditasi C atau yang tidak terakreditasi, itu bisa menyumbang 4% aja di SNMPTN. Wah, berarti beruntung banget nih buat teman-teman yang sekolahnya itu udah terakreditasi A, karena terbantu banget nih buat peluang lolosnya di SNMPTN. Iya, betul. Faktor ini juga berhubungan loh Kak dengan faktor penting selanjutnya. Apa nih tuh Kak? Yaitu faktor track record alumni. Wah, iya bener ya, untuk track record alumni nih, for your information teman-teman ya, alumninya fokusnya untuk yang sudah lolos di jalur SNMPTN juga.
Dan yang dilihat ini biasanya 1 tahun terakhir aja. Jadi kalau misalkan alumni dari jalur yang lain atau misalkan udah lebih dari 1 tahun, itu kurang valid untuk dipertimbangkan ya. Nah iya Kak, jadi track record alumni ini merupakan alumni-alumni yang lolos di jalur SNMPTN di PTN yang kalian daftarkan. Walau jurusannya beda tapi nggak apa-apa kok, tetap berpengaruh ya. Untuk track record alumni sendiri bisa kalian cek ke guru BK di sekolah kalian masing-masing. Karena ini benar-benar berpengaruh nih Kak. Untuk satu orang sendiri bisa menambah peluang kelolosan sebesar 5%. Untuk 2-5 orang sebesar 10%. Dan untuk lebih dari 5 orang bisa menyumbang kelolosan sebesar 15%. Wah, emang ternyata untuk faktor alumni ini sangat berpengaruh ya teman-teman ya. Persentasenya juga besar banget. Jadi ayo deh yang sekarang belum tahu nih informasinya, segera datengin guru BK-nya, jangan sampai lupa ya. Mungkin nih satu lagi nih ya, faktor yang berhubungan sama sekolah itu ada KKM sekolah. Nah kalau KKM sebenarnya teman-teman bisa cek langsung di rapot kalian ya. Kalau misalkan KKM-nya itu di atas 78 ke atas ya, itu bisa menyumbang sampai 5% aja. Tapi kalau misalkan yang di bawah 78 itu lebih kecil lagi, yaitu 3% untuk peluang kelolosan di SNMPTN. Kalau KKM di setiap semester itu kan beda-beda ya Kak. Berarti gimana tuh? Kalau misalnya beda-beda sebenarnya bisa kita hitung dari rata-ratanya aja ya, dijumlahin terus dibagi 5 semester gitu. Atau mungkin kalau misalkan mau lebih valid bisa tanyain ke guru BK-nya aja, Pak atau Bu nih kira-kira KKM-nya berapa sih yang dipakai buat SNMPTN gitu ya. Nah, kalau dari tadi nih kita ngomongin data sekolah, mungkin kita bakal ngomongin yang lebih personal kali ya, yaitu nilai rapot. Karena di jalur SNMPTN ini penting banget nih nilai rapot. Nilai rapot yang dipertimbangkan itu yaitu dari semester 1 sampai semester 5. Dan yang dipakainya itu dari 6 mata pelajaran utama aja. Terus juga dari nilai-nilai pengetahuan, bukan dari nilai keterampilan. Iya, nah mungkin aku jabarin juga nih ya untuk mapel-mapelnya nih buat temen-temen yang anak IPA. Mapel utamanya itu biasanya matematika, terus bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya, 3 mapel utama. Ditambah kalau yang IPA berarti fisika, kimia, biologi. Kalau buat yang IPS, 3 mapel utamanya tadi masih sama ya, matematika, bahasa Indonesia, dan Inggris. Sisanya diganti jadi sosiologi, geografi, dan sejarah nggak masuk ya. Terus juga buat teman-teman yang jurusan bahasa nih masih bisa ikut ya. Kalau bahasa 3 mapel utama tadi, matematika, Indonesia, dan Inggris, ditambah sastra Indonesia, antropologi, dan juga 1 bahasa asing. Nah, kalau untuk yang anak SMK ini agak beda sedikit ya. Kalau yang SMK nih ada matematika, Indonesia, dan Inggris juga, cuman di akhirnya ini ada kompetensi kejurusan atau kejuruan. Nah, kompetensi kejuruannya ini dari nilai teori dan juga praktik teman-teman. Pasti beda-beda per SMK ya, tergantung jurusannya. Selain itu tuh dilihat juga nih Kak, nilai mata pelajaran yang relevan sama jurusan yang kita pilih sama kestabilan dari nilainya. Jadi nanti diambil nilainya terus dirata-ratain. Kalau semisalnya nilai rata-ratanya lebih dari 90 bakal memberikan peluang kelolosan sebesar 25%. Kalau rata-ratanya dari 85 sampai 89 memberikan peluang kelolosan sebesar 20%. Kalau nilai rata-ratanya sebesar 80 sampai 84 memberikan peluang kelolosan sebesar 15%. Kalau rata-rata nilainya dari 75 sampai 79 memberikan peluang kelolosan sebesar 10% aja. Dan kalau rata-rata nilainya itu 75 ke bawah berarti cuma memberikan sebesar 5% aja nih Kak. Oke, berarti emang ini penting juga ya untuk nilai ya, karena menyumbangnya besar banget juga nih. Dan yang berhubungan sama nilai juga nih ya teman-teman ya, ada yang namanya ranking paralel. Karena buat teman-teman yang masih awam mungkin ya, aku mau jelasin sedikit kalau misalkan SNMPTN itu sebenarnya nggak bisa diikutin semua siswa yang ada di sekolah kalian. Nah, yang bisa ikutan itu pasti nanti harus ada ranking paralel dulu. Ranking paralel ini ranking 1 angkatan ya dari kelas 12-nya, tapi terpisah nih IPA dan IPS-nya gitu. Nah, untuk kalian bisa jadi masuk kuota eligible sekolah itu, caranya kalian harus di peringkat paralel teratas nih di sekolah kalian. Iya, betul banget. Nah, untuk nanti kalau misalkan teman-teman udah lihat ranking paralelnya ya, ini kan berdasarkan tadi ya nilai 6 mapel yang utama itu. Kalau misalkan teman-teman nanti mungkin dapat di 20 lebih gitu ya, jadi nggak masuk 20 besar atau mungkin ranking terakhir, sebenarnya itu masih bisa menyumbang sebesar 4%. Tapi kalau misalkan teman-teman masuk di 20 besar nih ya, ranking 11 sampai 20 itu bisa menyumbang 7%. Dan kalau misalkan masuk 10 besar
ranking 1 sampai 10 itu bisa menyumbang 10% di SNMPTN. Oh ya, sedikit tambahan nih. Berarti kalian yang bisa ikut jalur SNMPTN itu merupakan orang-orang yang direkomendasiin lah gitu istilahnya sama sekolah kalian. Selanjutnya ada faktor lain nih Kak yang bisa memberikan peluang lolos di SNMPTN sendiri, yaitu faktor sertifikat. Sebenarnya sertifikat ini sifatnya itu opsional karena bisa diinput atau enggak terserah kalian. Tapi memberikan peluang lolos yang cukup besar lah. Nah, untuk input sertifikat ini maksimal itu ada 3. Kalau kalian input sertifikat 1 aja bisa memberikan peluang kelolosan sebesar 7%. Sedangkan kalau 2 sertifikat memberikan peluang kelolosan sebesar 14%, dan kalau kalian input 3 sertifikat memberikan peluang kelolosan sebesar 20%. Iya, nah ini juga buat sertifikat nih teman-teman ada kriteria yang harus kita pertimbangkan ya. Terutama nih pertama dari pihak penyelenggaranya nih, siapa nih yang ngadain lomba atau misalkan kegiatannya itu ya. Kalau yang lebih kredibel itu lebih bagus juga, misalkan dari kementerian atau Kemdikbud contohnya gitu ya. Terus untuk tingkatannya juga minimal kabupaten atau kota. Semakin tinggi semakin bagus juga, semakin valid ya untuk sertifikatnya. Dan mungkin yang terakhir juga ini tentang kategori juaranya. Jadi minimal ya kalian masuklah juara 3, 2, 1 gitu ya, atau honorable mention ya, istilahnya kayak sertifikat penghargaan spesial gitu buat 1 orang. Betul Kak, jadi ini khusus sertifikat yang kejuaraan aja gitu ya Kak ya? Betul, yang kejuaraan aja. Nah oke, sekarang kita mungkin agak ngomongin tentang faktor yang dekat sama jurusan dan PTN nanti ya. Ini ada faktor 2 lagi nih. Nah faktor yang 1 nih tentang NRM atau nilai rataan minimum jurusan yang mau kalian ambil nanti. Jadi ini semacam KKM dari jurusannya ya. Kalau misalkan teman-teman mau ambil jurusan tersebut, minimal banget harus sama dengan NRM jurusannya, atau kalau mau lebih aman ya di atas NRM-nya. Misalnya nih, teman-teman mau ambil kedokteran UI, terus NRM-nya nih ya ada 90 nih nilainya. Berarti teman-teman kalau misalkan mau daftar ke kedokteran UI, minimal rapotnya itu 90 rata-ratanya atau di atas 90. Nah iya bener banget nih Kak. Faktor yang terakhir itu yaitu faktor keketatan jurusan. Jadi buat kalian yang daftar SNMPTN, coba deh dipikirin lagi nih keketatan jurusannya. Karena semakin kecil persentase keketatannya, maka semakin kecil juga nih peluang kelolosan kalian di jurusan tersebut, alias jurusannya itu ketat. Nah, cara kalian untuk ngecek jurusan tersebut ketat atau enggaknya itu bisa dengan cara kalian lihat banyaknya daya tampung di jurusan tersebut tahun ini dibagi dengan jumlah peminat di tahun sebelumnya. Lalu nanti hasilnya dikali dengan 100%. Ya langsung dapat tuh ya nanti ya hasilnya ya. Ini berarti udah lengkap banget nih cara-caranya teman-teman untuk lihat keketatan jurusan. Dan nggak kerasa juga kita udah sharing semua faktor-faktornya. Ada 10 faktor penentu kalian bisa lolos di SNMPTN, terutama buat teman-teman angkatan 2023. Benar banget Kak, jangan sampai disia-siain ya waktunya. Semoga semua yang udah kita sampaikan bisa membantu kalian ya untuk daftar di SNMPTN. Iya, pokoknya semuanya ini bisa kalian persiapkan strateginya mulai dari sekarang ya. So itu aja teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat and See you on next video, dadah!